Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PTG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sriwati SPD, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahap kedua tahun 2023, Universitas Papua, dengan NIM 2023811120. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10B TKJ dengan materi barisan aritmatika. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Ya, baik ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu diawali dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya. Bagaimana dengan kehadirannya? Semuanya hadir? Ya, terima kasih ya, semuanya hadir. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, sebelumnya Ibu tanya-tanya dulu materi sebelumnya yang kalian dapatkan di waktu SMP atau materi sebelum ini. Nah, misalnya kalian masih ingat dengan bilangan bulat positif? Masih ya. Siapa bisa sebutkan? Angkat tangan. Iya, Savitri, silakan. Iya, bagus ya. Bagus jawabannya. Bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Savitri. Ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan kedua. Kalau tadi bilangan bulat positif, sekarang bilangan bulat negatif. Siapa bisa? Oh ya, silakan. Yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Iya. Bagus ya. Jadi bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Iya, semua jawabannya bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nurida. Iya. Nah, bilangan-bilangan yang kalian sebutkan tadi itu adalah merupakan suatu contoh dari barisan ya. Itu adalah contoh suatu barisan. Program basic learning, peserta didik dituntut untuk mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian, mewujudkan karakter sikap religius, kritis, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan suku kalian dan beda dari barisan aritmatika. Jadi inilah tujuan-tujuan yang akan kita capai sebentar ya. Lanjut. Manfaat dari barisan aritmatika. Nah, manfaat dari kita mempelajari barisan aritmatika banyak kita lihat. Kebetulan cuma 2 yang Ibu tampilkan di sini. Yang pertama, menghitung jumlah tabungan. Misalkan
50.000, dan bulan ketiga 60.000, dan seterusnya dengan catatan kita jumlah yang sama. Tabungannya jumlahnya yang sama, yaitu 5.000 per bulan ya. Nah, itu semua bisa kita hitung dengan manfaat dari barisan aritmatika ini ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua menghitung denda. Misalkan jika kalian lambat mengembalikan buku perpustakaan atau terlambat membayar uang kas, kan biasanya ada denda kan? Iya, dendanya jalan setiap hari berapa. Nah, itulah manfaat dari mempelajari ya barisan dan aritmatika. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Rumus umum untuk menentukan siku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali. Kemudian untuk menentukan beda atau selisih kita menggunakan dengan B sama dengan UN dikurang UN dikurangi 1. Sebagai contoh, misalnya diketahui suatu barisan aritmatika suku ketiga sama dengan 9, suku ke-6 sama dengan 18. Tentukan rumus suku ke N. Alternatif penyelesaian. Diketahui U3 sama dengan 9. U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 9. U6 sama dengan 18, di mana U6 itu sama dengan A ditambah 5B sama dengan 18. Jadi kedua persamaan yang diketahui barisannya yaitu suku ketiga dan ke-6 kita kurangkan. Hasilnya yaitu min 3B sama dengan min 9. B sama dengan min 9 dibagi 3 sama dengan 3. Setelah diperoleh nilai D sama dengan 3, kita akan substitusikan ke persamaan untuk suku yang ketiga, yaitu A ditambah 2B sama dengan 9. A ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. A sama dengan 6 sama dengan 9. Jadi A sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, setelah diperoleh nilai D sama dengan 3 dan A sama dengan 3, kemudian kita menentukan rumus suku ke N. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan rumus umum suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali D. UN sama dengan 3 ditambah N dikurang 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3N dikurang 3. UN sama dengan 3N. Jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N. Nah, untuk contoh selanjutnya, diketahui misalkan ada sebuah tanaman yang akan ditanam jika diamati pertumbuhannya pada minggu pertama tingginya mencapai 3 cm, kemudian minggu kedua 8 cm, minggu ketiga 13 cm. Nah, berapakah tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Alternatif penyelesaian. Diketahui U1 sama dengan 3, U2 sama dengan 8, U3 sama dengan 13. Untuk mencari nilai selisih atau beda, D sama dengan UN dikurang 1.
B sama dengan U2 dikurang U1. B sama dengan 8 dikurang U3. Jadi B sama dengan 5. Untuk B sama dengan 5, substitusi nilai A dan B ke rumus umum suku ke M. Itu UN sama dengan A ditambah M dikurang 1 kali B. U12 sama dengan 3 ditambah 12 dikurang 1 dikali 5. U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. U12 sama dengan 3 ditambah 55. U12 sama dengan 58. Jadi diperoleh tinggi tanaman pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Nanti di lembar kegiatan peserta didik yaitu berkaya KPD. Soalnya yang pertama, Ibu berencana memberikan hadiah tanaman kepada Dede pada minggu ke-12. Dan bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Jika diketahui minggu ke-1 tinggi tanaman 3 cm, minggu ke-2 tinggi tanaman 7 cm, minggu ke-3 tinggi tanaman 11 cm. Berapakah tinggi tanaman setelah minggu ke-12? Ya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, diketahui suku kedua dari suatu barisan adalah U2 sama dengan 9 dan suku keempat dari suatu barisan atau U4 sama dengan 17. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan beda dari barisan tersebut. Kemudian pertanyaan yang bagian B, tuliskan rumus suku N. Ya. Jadi ini nanti permasalahan yang akan kalian jawab pada kegiatan diskusi kelompok. Ada 2 permasalahan di situ ya. Ya, sampai sini ada yang bertanya terkait dengan permasalahan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kita lanjut saja. Ya. Sebelum Ibu berikan kembali ke kegiatan. Ya, kita nyalakan dulu sebelum menjawab permasalahan yang. Ya, boleh kita mulai? Tepuk semangat ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Sebelum Ibu bagikan lembar ke KPD-nya, kalian sudah duduk di kelompok masing-masing ya? Ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Ya. Bagus ya. Ibu akan bagikan KPD-nya. Sudah diterima KPD-nya semua kelompok. Ya. Jangan lupa nama-namanya. Silakan didiskusikan. Yang bersama kelompoknya ya. Itu tadi sesuai contoh-contohnya. Ya, kelompok 1. Lanjut dulu. Kalau yang simple ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kelompok kami. Jadi saya akan menulis jawabannya di papan tulis. Ketahui minggu pertama 3 cm, minggu kedua sama dengan 7 cm, minggu ketiga sama dengan 11 cm. Yang ditanya adalah minggu ke-12. Jadi alternatif penyelesaiannya kita menggunakan rumus umum aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B dengan 2 kurang 1. Sedangkan di B sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi U12 tambah N kurang 1 kali B sama dengan 3 tambah 12 kurang 1 dikali 4. Dan 3 ditambah 12 kurang 1 sama dengan 11 dikali 4. Jadi 3 ditambah 11 kali 4 sama dengan 44. Jadi 3 tambah 44 sama dengan 47 cm. Jadi tinggi tanaman pada minggu ke-12 adalah 4. Jadi beda dari barisan tersebut adalah A tambah 2 kurang 1 B sama dengan 9. 4 dengan A tambah 4 kurang 1 B sama dengan 12. B sama dengan 9. A ditambah 3B sama dengan 11. Jadi A dikurang 1, A dikurang A sama dengan 0. 1 dikurang 1B dikurang 3B sama dengan min 2B sama dengan 9 kurang 11. Min 2B sama dengan min 8. Jadi B sama dengan 4. Ini adalah jawaban dari bagian A. Tuliskan rumus hubung ke N. Untuk mencari rumus suku ke N, kita dahulu mencari konstitusi dari B dan konstitusi dari A. Jadi tadi sudah diketahui konstitusi dari B. Jadi kita akan mencari konstitusi dari A, yaitu N dengan A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 9 ditambah N kurang 1 kali 4 dengan A ditambah B sama dengan 9.
ditambah 4 sama dengan 9. Jadi A sama dengan 9 kurang 4 sama dengan A dengan 5. Jadi rumus suku ke N adalah N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan 5 ditambah 4N 5 ditambah N kurang 1 kali 4 sama dengan 5 ditambah 4N kali 4 sama dengan 1 tambah 4N. Jadi ini adalah rumus suku N. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kami. Ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami adalah manusia tidak ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi pesan dari kelompok 1 ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada? Iya. Jadi sekarang tidak ada. Nah, kita untuk yang permasalahan yang pertama, ya, di muka 12 berapa tinggi tanaman? Yaitu 47 cm. Ya, untuk yang kemudian untuk permasalahan yang kedua, yang ditanya pertama adalah beda. Jika diketahui suku kedua 9, suku keempat 17, maka dari sini kita akan dapat beda. Ya, bedanya sama dengan apa? Ya, ada dua persamaan di setiap 2 dan 24. Dapatkan bedanya adalah 4. Ya, kemudian dari beda didapat 4, ini nanti kita akan substitusi ke salah satu persamaan ini. Nah, kebetulan ini kayaknya disubstitusi di sini. Ya, substitusi nilainya 4, diperoleh nilainya adalah 5. Nah, setelah didapat nilai B dan A, nah, kita substitusi ke rumus umum. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, jadi 5 ditambah N kurang 1 kali 4. Nah, diperoleh rumus pertukarannya adalah 1 ditambah 4 N. Nah, ini adalah jawabannya ya. Ya, jadi jawabannya sudah itu. Ya. Pertama untuk mana itu? Ya. Di sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Dari pembelajaran kita tadi, kita dapat menyimpulkan apa itu barisan aritmatika. Ya. Ya, siapa bisa menyimpulkan apa itu barisan aritmatika atau ilmu yang terkait dengan barisan aritmatika? Ya, silakan ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Fitri. Adalah rumus umum untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Misalnya suku pertama U1, suku kedua U2, dan suku ke N atau UN. Kemudian barisan aritmatika mempunyai selisih atau beda yang sama. Sekian. Ya. Jadi bisa disimpulkan rumus umum untuk barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian bentuk umum dari barisan aritmatika suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan suku ke N UN ya. Nah, kemudian untuk barisan aritmatika mempunyai selisih yang sama. Jangan lupa ya, untuk barisan aritmatika itu tidak mempunyai ciri, yaitu mempunyai beda atau selisih yang sama.
Ya, demikian ya yang bisa kita simpulkan. Setelah ini, Ibu ingin memberikan tes, berupa tes terakhir ya, tes. Kalian bisa buka di ada yang belum kirim gitu ya, bisa dibuka wakilnya. Ya Bu. Nah, dijawab saja di situ. Ibu sudah kirim ya, silakan dijawab pertanyaannya. Ada 4 nomor itu. Tidak bisa tapi masuk. Mana di pro mana? Ya, silakan dikirim jawabannya. Belum kirim jawabannya. Jawabannya Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk merefleksi. Ya, untuk merefleksi pembelajaran kita tadi tentang apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian menjadi pengalamannya sebagai bahan refleksi bisa kalian isi, ya, bisa kalian isi linknya. Ibu sudah kirim, silakan diisi. Itu mengenai refleksi pembelajaran kita tadi. Iya, silakan dibuka di WA. Sudah ada Ibu kirim untuk refleksi. Di yang kedua, setelah soal tadi ada yang kedua, itu refleksi. Lembar refleksi. Silakan dijawab. Apa lagi Pak Nantian?
Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita belajar diskusi pada hari ini sudah selesai. Ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ya, terlebih dahulu. Namun sebelumnya untuk minggu depan, untuk mulai materinya untuk barisan aritmatika, berarti materi selanjutnya adalah direct aritmatika. Ya. Silakan dipelajari nanti. Ya, itu materi untuk selanjutnya. Ya, sebelumnya kita berdoa untuk pulang. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Kristen deh, Pak. Berdiri.